untuk membawakan khotbah. Dan yang kedua, berterima kasih untuk Majelis Jemaat Nauga sudah memberikan saya juga kesempatan. Dan yang berikutnya kepada Pendeta Yusuf, pendeta wilayah kita, dan juga Bapak Jimmy, mewakili dari pemerintah. Terima kasih untuk kesediaan untuk hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk semua anggota jemaat dan tamu-tamu yang sudah bersedia untuk hadir pada malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan, dan biarlah apa yang kita belajar, seperti tadi Pendeta Yusuf katakan, kita akan dibangunkan. Kerohanian kita akan dibangunkan sehingga kita akan semakin lebih dekat dengan Tuhan. Baik, kita punya judul pembahasan pada malam hari ini. Izinkan saya akan menaruh laptop saya di atas. Baik, ini kita punya judul. Pada malam pertama ini kita punya judul adalah menemukan harta yang terpendam. Menemukan harta yang terpendam. Saudara-saudara umat Tuhan pasti suka dengan harta ya. Tidak ada orang yang tidak suka. Tidak ada orang yang tidak suka dengan emas ataupun mobil, dikasih mobil, dikasih motor, ataupun dikasih rumah dan bilang saya tidak suka itu. Tidak mungkin. Kita semua pasti suka, apalagi kita dikasih secara gratis. Kalau kita dikasih emas secara gratis atau motor, mobil secara gratis, kalau saya akan terima dan berterima kasih, tidak akan menolak. Dan ini kita akan belajar apa harta yang terpendam ini, apa yang dimaksud harta yang terpendam. Kita punya tempat ini ada di Blok Waibu ya, ini salah satu contoh, ini Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, dan kita semua sudah pasti tahu di mana di tempat ini ada banyak emas, tembaga, perak, ada banyak harta di dalam tanah yang ada di tempat ini, dan banyak orang mengincar untuk menggali dan untuk mengambil harta yang terpendam itu. Malam hari ini kita punya harta terpendam itu adalah Alkitab. Kenapa Alkitab? Karena Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia yang terdiri dari 66 buku yang disatukan dan membentuk satu buku. Ada 22 buku tentang sejarah, ada 21 buku tentang nubuatan, ada 21 buku tentang surat-surat, ada 2 buku tentang syair. Inilah harta terpendam kita. Kenapa? Kita akan sama-sama lihat kenapa Alkitab ini menjadi harta terpendam. Bukan emas, bukan perak, bukan rumah yang mewah, bukan berlian. Ada kurang lebih 40 pengarang dari latar belakang yang berbeda dan ditulis kurang lebih 1600 tahun. Namun Alkitab tetap adalah buku Allah karena Allah adalah pengarang yang sebenarnya. Saudara-saudara bisa buka di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Saudara-saudara yang bawa kitab bisa membukanya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21, yang bawa Alkitab atau Alkitab di HP juga bisa dibuka. 2 Petrus 1 ayat 21. Di sana tertulis, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Oleh sebab itu, makanya Alkitab itu adalah firman Allah, adalah yang menulisnya adalah Allah. Karena dari ayat ini diilhami atau diberikan oleh Allah. Alkitab adalah buku Allah yang tidak dapat dimusnahkan. Kita tahu ini waktu zaman dahulu sekali sudah banyak orang yang berusaha untuk memusnahkannya tetapi tidak dapat. Nanti kita akan lihat sebentar sejarah-sejarahnya. Dalam Yesaya 40 ayat 8 dikatakan firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dalam Yohanes 10 ayat 35 juga di sana ada dituliskan
tentang kitab suci tidak dapat dipatahkan. Lalu dalam Matius 24 ayat 35, ini kata Yesus, pasti saudara-saudara masih ingat, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kemudian dalam Ibrani 4 ayat 12, firman Allah hidup dan kuat. Jadi ini sudah tertulis dalam Alkitab ini, bahwa Alkitab ini tidak dapat dimusnahkan. Mau bagaimana pun caranya tidak akan dapat dimusnahkan. Nanti kita akan lihat. Lalu bagaimana asal Alkitab ini? Asal Alkitab kita sudah tahu, asal Alkitab itu dari Allah. Kok bisa ya dari Allah? Oke. Bagaimana kita bisa yakin Alkitab itu berasal dari Allah? Apakah Allah tulis sendiri seperti dua logat yang Allah kasih sama Musa atau bagaimana? Mari kita lihat apakah bagaimana kita yakin bahwa Alkitab itu berasal dari Allah. Ini bukti-buktinya. Yang tadi kita sudah baca 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Di sana tertulis, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Lalu ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi, saudara-saudara, kalau saudara-saudara lagi kumpul, lalu saudara-saudara lagi berbicara tentang firman Tuhan, berarti saudara-saudara lagi dikuasai sama Roh Kudus. Karena ayat ini, kalau kita lagi kumpul, kita lagi bicara bukan bicara orang, tapi bicara tentang firman Tuhan, maka kita sedang dikuasai Roh Kudus. Dan ini salah satu bukti bahwa Alkitab itu ditulis oleh Allah. Lalu yang berikutnya, dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di sana tertulis, segala tulisan yang diharapkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, Alkitab ini sangat bermanfaat. Alkitab ini bukan buku biasa ya. Kita lihat lagi yang berikutnya. Lalu ada kesaksian para nabi. Di sini ada Daud dalam 2 Samuel 23 ayat 2. Bagaimana ini Daud bilang, Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, dengan perantaran Daud. Firman-Nya ada di lidahnya Daud. Ini kesaksian dari para nabi. Kemudian dalam Yeremia 1 ayat 9. Di sana dikatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Ini katanya Yeremia, Nabi Yeremia. Lalu yang berikutnya dalam Yeskiel 2 ayat 7. Sampaikanlah perkataanku kepada mereka. Ini perintah Tuhan kepada Yeskiel, suruh sampaikan kepada bangsa Israel. Kemudian yang berikutnya Sakaria ini mengatakan bahwa Tuhan berfirman melalui mulut nabi-nabinya. Dalam Lukas 1 ayat 70 juga demikian, bahwa Tuhan berfirman melalui mulut nabi-nabinya. Jadi Alkitab ini ditulis oleh Allah melalui nabi-nabinya. Jadi Allah pilih nabi-nabinya, lalu Allah taruh perkataannya ke dalam mulut mereka, lalu mereka tuliskan Alkitab ini. Berikut, bagaimana ini proses penyampaiannya? Yang pertama kita tahu Allah sumber kebenaran. Lalu yang kedua, Kristus menerima kebenaran dari Bapa. Lalu yang ketiga, Yesus memberikan kepada malaikat yang dipilih. Lalu yang keempat, malaikat menyampaikan kepada nabi yang tadi. Contohnya tadi ada Yeremia, ada Yeskiel, ada Sakaria. Lalu nabi oleh dorongan tuntunan Roh Kudus menyampaikan kepada manusia secara lisan atau tulisan. Kalau kita punya bacaan tahunan hari ini di dalam kitab Ratapan ya, Ratapan 4 kan? Ya, Ratapan 4. Itu juga, itu diilhamkan oleh Allah. Allah yang kasih perkataan, lalu nabi-nabi ini mereka tulis. Dalam Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Mari saudara-saudara Tuhan, kita buka dalam Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Apa yang dikatakan di sana? Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ini ya tadi Allah kasih lewat Yesus Kristus, kemudian lewat malaikat. Kita lanjut lagi, dia punya tulisan, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi malaikat ini katakan kepada hambanya Yohanes. Itulah mengapa kita
bisa simpulkan bahwa Alkitab ini dituliskan oleh Allah melalui nabi-nabinya. Ini adalah salah satu beberapa bukti, dan bukti-bukti yang lain. Mari saudara-saudara lihat. Bukti yang paling terkenal, yang paling terkenal dan dicatat sejarah. Kita bisa cari di internet, kita bisa lihat di Google bagaimana ini nubuatan di kitab Daniel itu tentang mimpi Nebukadnezar itu telah terjadi. Waktu itu Nebukadnezar mimpi ada patung seperti ini, seperti di gambar. Kita semua tahu, kepalanya dari emas, dan itulah kerajaan Babel yang pada masa itu mereka sangat menguasai dunia. Lalu kemudian ada dada dengan dia punya lengan ini terbuat dari perak. Silver ini apa ya? Ya, perak ya. Perak ini adalah negara Media Persia. Media Persia. Pada waktu itu kerajaan Babel ini kemudian dikalahkan oleh Media Persia. Kerajaan Media Persia lalu menguasai dunia pada waktu itu. Lalu yang berikutnya turun ke bagian perut sama pinggang. Ini perut sama pinggang ini terbuat dari perunggu, ya, bronze, itu perunggu ya. Perunggu ini adalah kerajaan apa nih? Saudara masih ingat? Ini Yunani, ya, Yunani yang mengalahkan Media Persia, kemudian Yunani yang berkuasa pada waktu itu. Lalu yang berikutnya turun lagi ke bagian kaki, lutut, ya. Itu terbuat dari besi, iron, terbuat dari besi. Besi ini adalah negara Roma. Negara Roma waktu itu juga mengalahkan Yunani dan negara ini yang menguasai dunia. Lalu habis itu turun lagi ke bawah, telapak kaki dengan jari-jari. Itu terbuat dari iron dan clay itu, ya, tanah besi dengan tanah liat.